Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah, bismillah, bismillah. Allah, 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 la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, sekarang bagaimana untuk jujur dengan diri sendiri di dalam as-sayru fillah, berjalan pada Allah. Jadi perjalanan ini harus jujur, harus benar-benar, harus dengan kesungguhan. Jujur harus dipraktekkan, oleh diri sendiri, bukan menjaga orang lain. Nah, ketika Anda jujur, Anda benar-benar dari hati, maka meskipun Anda salah di dalam mengucapkan istilah, salah di dalam kata-kata yang sesuai, atau istilahnya kurang sesuai, maka ide atau pikiran itu akan sampai, karena kejujuran atau kesungguhan itu menyampaikan. Jadi kejujuran, kesungguhan itu didengarkan dari hati. Ini perlu belajar hal ini terlebih dahulu mengenai perjalanan menuju Allah SWT, perjalanan di dalam atau perjalanan pada Allah. Jadi yang dimaksud as-sayru fillah, perjalanan di dalam Allah, perjalanan pada Allah ini saya jadi memahami mengenai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saya memikirkan tentang makhluk-makhluk Allah. Saya mengetahui bahwa makhluk ini adalah jejak Allah Sang Maha Pencipta. Saya memahami hubungan makhluk dengan Al-Khaliq, makhluk dengan Allah Sang Maha Pencipta. Nah, inilah perjalanan as-sayru fillah. As-sayru fillah, perjalanan di dalam Allah. Ini bukan perjalanan di dalam, seperti misalnya di dalam ada sebuah wadah lalu ada di dalam. Bukan seperti itu. Jadi fillah, di Allah ini maksudnya bukan di dalam, tetapi maksudnya Anda atau saya berada di dalam makhluknya Allah. Ini perlu dipahami. Jadi Anda berada, perjalanan di dalam fillah itu di dalam Allah, maksudnya di dalam, maksudnya pada, maksudnya Anda ini atau saya berada di dalam makhluknya Allah. Kan alam semesta ini adalah makhluknya Allah. Jadi Anda berada di dalam makhluknya Allah, tetapi Anda tidak lagi melihat makhluknya Allah. Sudah tidak melihat lagi dunia dan sisinya ini. Tetapi bagaimana selanjutnya jika sudah tidak melihat ini? Maka Anda mengetahui bahwa perjalanan ini, bahwa jarak ini, bahwa pemikiran ini, bahwa segala sesuatu, bahwa semua makhluk ini menyampaikan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah as-sayru fillah. Sekarang kita melanjutkan pada as-sayru lillah. Tingkat yang ketiga yang paling tinggi ini. As-sayru lillah berarti Anda sudah tidak ada lagi. Lam yabqa laka wujud. Anda sudah tidak ada lagi. Anda sudah tidak ada. Makanya ketika Rabi'ah ditanya, dari mana engkau dan mau kemana engkau? Jawabannya, jika Anda ingin tambah, ingin menambah, bisa jadi Anda menjawab kemana, maksudnya adalah level atau makanah, kedudukan. Anda bisa berkata, saya datang dari iman menuju ihsan misalnya. Saya datang dari ketiadaan menuju baqa, minal adam ilal baqa. Atau hal-hal semacam itu. Tetapi apa yang dijawabkan oleh Rabi'ah? Rabi'ah ini tidak menjawab minallah ilallah,
dari Allah menuju Allah, tidak. Jadi Rabi'ah itu mencicipi. Dia memang sahibatu hal, mempunyai hal, keadaan di dalam hati. Dia menjawab sesuai apa yang ada di dalam hatinya. Nah, jawaban ini cukup bagi kita dan menyembuhkan kita. Jadi jawaban ini dia menjawab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dia menjawab dengan firman Allah. Ini dia bukan menghafalkan ayat inna lillahi raji'un lalu dijadikan wirid. Lalu ketika ada pertanyaan lalu menjawab inna lillahi wa inna raji'un. Inna lillahi, kami adalah milik Allah, wa inna ilaihi, dan hanya kepadanya kami akan kembali. Bukan dia menghafal lalu menjawab, bukan, tetapi dia mencicipi. Itulah makanya ketika misalnya Abu Yazid Al-Bustami, ada seorang yang mendatangi Abu Yazid Al-Bustami, lalu dia bertanya tentang Abu Yazid. Dia bertanya kepada Abu Yazid sendiri. Maksudnya orang itu ingin menemui Abu Yazid dan bertanya kepada Abu Yazid. Orang itu tidak kenal. Jadi orang itu berkata, di mana saya bisa menemui Abu Yazid? Abu Yazid Al-Bustami menjawab, saya selama 30 tahun mencari Abu Yazid, bahkan saya pun tidak menemukannya gitu. Jadi dia mencari ma'rifat, mencari pengenalan terhadap dirinya, ma'rifatu nafsih. Jadi ini adalah hal, keadaan di dalam hati. Afdhalul ilmi ilmul hal. Yang paling utama ilmu adalah ilmu hal. Jadi hal, Anda merasakan iman di dalam hati, kedekatan, Anda merasakannya, menyentuhnya, Anda mencicipinya. Bukan Anda belajar hikmah, bukan belajar kata-kata mutiara atau istilah-istilah, bukan. Kalau itu bukan hal itu. Jadi sesuatu yang paling agung, yang paling besar sebenarnya yang perlu kita sadari bahwa kita ini adalah ketiadaan. Kita diciptakan dari ketiadaan dan kita masih ketiadaan dan kita adalah tetap ketiadaan. Bahkan ketiadaan pun itu tidak berwujud. Tidak ada wujud untuk ketiadaan itu. Hanya sebatas ucapan, itu adalah sebatas ketiadaan itu adalah untuk menunjukkan bahwa keberadaan ketiadaan kita adalah di dalam ketiadaan. Jadi jika kita ingin benar-benar mengenal ketiadaan, maka memang pada dasarnya kita ini ketiadaan itu memang tidak ada. Jadi apa sebenarnya yang kita lihat ini? Apa yang sedang saya lihat atau sedang Anda lihat? Ya, ketiadaan. Lalu apa hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, ketiadaan ini adalah akhir. Kita harus mengatakannya dengan katakan dengan sungguh-sungguh. Akhir dengan tahqiq. Ini adalah akhir hijab. Jadi ketiadaan itu adalah akhir hijab yang menunjukkan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketiadaan ini adalah akhir hijab. Akhir hijab yang menunjukkan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ketiadaan ini sampai membuat Anda tercengang, akal Anda kebingungan dan menemukan kesesuaian yang sungguh luar biasa, padahal ketiadaan ini adalah hijab, adalah akhir hijab, maka bagaimana hijab-hijab yang lain itu? Insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Bijah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi.